Yo, apa kabar? Ya, balik lagi bersama gua Andi Astrid, menjadi lebih baik setiap hari tentunya. Oke, pada video kali ini gua akan share kepada lu semua tentang 5 buku yang cukup memberikan pengaruh dan mengubah cara pikir gua. Dan kelima buku ini mungkin wajib untuk lu baca ya, karena pikiran lu nanti akan terbuka jika lu baca kelima buku ini ya. Dan jika lu menerapkan buku-buku yang gua baca ini, mungkin juga setiap harinya atau keesokan harinya jika lu mulai mempraktekannya, itu lu akan merasakan sedikit kebaikan dan pertambahan kebaikan setiap harinya ya. Dan gua udah merasakan hal tersebut, dan semakin kesini gua semakin merasa bahwasanya gua semakin lebih baik sedikit, tapi terkadang masih ada juga sih muncul ketidakenakan hati ya. Tapi itu bisa gua atur dengan gua mengingat kembali apa yang udah gua baca di dalam buku-buku yang gua anggap buku-buku yang gua baca ini adalah mentor kehidupan gua, mentor perjalanan hidup gua ya. By the way, sebelumnya gue itu belum terlalu hobi ya dengan membaca buku. Gue itu hanya sekedar hobi mengkoleksi buku ya. Dan gue suka buku-buku yang desain covernya itu keren dan gue beli. Dan sebelumnya gue itu lebih suka baca-baca biografi ya. Namun semakin kesini gue merasa bahwa jika buku-buku yang udah gue beli itu tidak gue baca gue merasa rugi kayaknya ya. Jadi gue memutuskan untuk membaca, dan untungnya gue ketemu satu buku yang cukup membuat membaca itu menjadi sebuah kebiasaan gue setiap harinya. Dan buku ini termasuk ke dalam 5 buku yang mempengaruhi hidup atau mempengaruhi perjalanan hidup gue saat ini. Oke, mungkin kelima buku ini adalah, mungkin lo udah tahu ya karena udah gue share. Mungkin lo yang nonton video-video gue sebelumnya juga udah tahu ya buku apa aja sebagiannya ya yang mempengaruhi hidup gue, karena sebagian udah gue upload di YouTube apa yang gue dapatkan dari membaca buku tersebut. Oke, kelima buku ini adalah ini dia 5 buku yang cukup memberikan pengaruh pada perjalanan ataupun cara pikir gua saat ini. Buku pertama itu ada falsafah hidup. Di sini gua belajar dari cara hidupnya ataupun tulisan dari Buya Hamka ya, tentang hidup itu seperti apa, makna hidup yang sesungguhnya itu seperti apa. Dan ini bahasa dari buku ini juga enak juga dibaca, dan pokoknya recommended buat lo baca. Ini mengenai tentang falsafah hidup atau memaknai tentang arti kehidupan menurut Buya Hamka. Oke, selanjutnya ada buku Filosofi Teras. Nah, buku ini memberikan cara pandang baru atau cara pemikiran baru di dalam hidup gua ya. Setelah gua baca buku ini gua sadar bahwasanya bahwasanya kita itu ada 2 kendali yang perlu kita perhatikan ya. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Dan buku ini menganjurkan untuk kita fokus saja kepada yang bisa kita kendalikan. Dan ini sangat bermanfaat banget pokoknya buku ini ya, Filosofi Teras. Mungkin lu selengkapnya bisa baca di blog pengembangan diri gua, lu cek di deskripsi ya. Selanjutnya ada buku Berani Tidak Disukai. Nah, karyanya Ichiro Kishimi. Nah, buku ini itu mungkin bisa gue bilang di awalnya gue itu masih bingung ya, apa maksud dari tulisan-tulisan di dalam buku ini ya. Ini membahas tentang apa? Ini seperti bukunya itu, di dalamnya itu seperti dialog antara pemuda dan juga filsuf ya. Dan pemuda ini bertanya kepada filsuf tentang makna kehidupan, tentang kehidupan dia ya, tentang keresahan dia terhadap hidupnya. Namun setelah gue baca sampai habis,
Nah di sini gue banyak juga mendapatkan insight dari buku ini ya. Mungkin nanti di next video gue akan jelasin, akan bikin video tentang buku Berani Tidak Disukai ini. Di sini lebih jelasnya itu mengutarakan atau menyampaikan tentang pendapat-pendapat dari filsuf dari Adler. Nah dia itu sedikit berbeda daripada filsuf lainnya, dan pendapat dari filsuf Adler ini cukup menarik ya untuk kita telusuri lebih dalam, karena dia ini ingin kita itu fokus dengan yang terjadi saat ini saja, abaikan masa lalu, abaikan masa depan, tapi fokus saja pada hari ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti di next video mungkin gue akan lebih jelaskan detail lagi ya, dan ini mungkin bisa bermanfaat untuk lo semua nanti. Oke, selanjutnya ada buku Bicara Itu Ada Seninya. Nah ini juga cukup memberikan pengaruh, dan ya gue juga masih belajar dalam berbicara, dalam menyampaikan ataupun ya berbicara di dalam video ini. Itu gue masih belajar juga ya, menerapkan apa yang disampaikan oleh Osho Yang di dalam buku ini. Dan ya ini keren banget sih bukunya, dan lu mungkin bisa dengerin penjelasan gue tentang buku ini itu di video sebelumnya ya, mungkin lu bisa cek sekarang. Ini cukup memberikan pengaruh bagi gua dalam berbicara mungkin di video ini ya. Mungkin lu bisa lihat ada sedikit perbedaan dari video pertama gua sampai video yang saat ini ya. Oke, selanjutnya buku yang paling mempengaruhi kehidupan gua. Atomic Habits. Nah ini the best sih, ter the best dan paling membuat hidup gue yang sekarang ini itu berbeda banget dari yang sebelumnya. Dan gue setelah baca buku ini mungkin sudah hampir sebulan ya, itu gue bangun jam 5 pagi terus, dan gue selalu baca buku, dan gue selalu ingat kebiasaan apa yang ingin gue lakukan setiap harinya. Pokoknya intinya menjadi lebih baik 1% setiap harinya ya. Mungkin lo bisa lihat penjelasan di video gue sebelumnya ya, namun nanti gue akan bikin lagi video tentang Atomic Habit, karena penjelasan gue di video sebelumnya itu masih belum lengkap, karena gue juga masih kaku ya di video, masih setelah gue lihat video gue yang menjelaskan tentang buku ini ya, gue juga bingung apa yang gue sampaikan itu. Dan ada juga komentar yang sedikit hate comment ya, namun nggak apa-apa karena gue juga merasakan hal yang sama. Ini orang ngomong apa seperti itu ya. Oke, itulah kelima buku yang lumayan memberikan pengaruh pada jalan pikiran gue saat ini. Dan ada satu lagi buku yang mungkin ini udah lama gue baca, Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat. Nah awalnya itu gue baca buku ini itu, gue membayangkan buku ini itu ya menganjurkan ataupun menyuruh kita untuk bodo amat dengan apapun yang terjadi. Dulu gua dan setelah gua baca nggak seperti itu bro. Di dalam buku ini dia itu menyuruh kita untuk tidak bodo amat. Kalau menurut gua ya, tidak bodo amat kepada yang memang penting untuk dilakukan, dan bodo amatnya itu ditujukan kepada hal-hal yang tidak penting, seperti mungkin yang di luar kendali kita itu ya bodo amat lah sama yang di luar kendali kita, tapi fokus dan jangan bodo amat dengan yang ada di kendali kita. Nah itu yang gue tangkap ya, dan perkiraan awal gue waktu belum gue baca salah. Gue pikir dia ini menyuruh kita untuk bodo amat kepada apapun, gue, tapi ternyata tidak. Dia malah menyuruh kita fokus untuk yang memang penting untuk diri kita, ataupun yang memang bisa kita kendalikan, yang memang di bawah kendali kita. Namun yang dimaksud bodo amat ini ya bodo amat kepada yang di luar kendali kita, seperti tanggapan orang, opini orang, ataupun hal-hal lainnya yang di luar kendali kita. Nah itu yang gue tangkap dari buku ini. Dan ini nyambung sih sama kelima buku yang gue baca tadi ya, kelima buku yang gue kasih lihat tadi ya. Dan wow, keren sih.
Dan semakin kesini gue semakin tertarik lagi, gue semakin sangat menyukai membaca ya. Namun gue di sini lebih kepada buku-buku self improvement, karena gue menganggap buku self improvement itu seperti mentor gue. Karena kita ini ya memang butuh mentor ya. Dan setiap harinya, dan karena gue sering baca, jadinya gue setiap harinya itu selalu belajar dan selalu ingin jadi yang terbaik, menjadi lebih baik 1%. Oke, mungkin demikian dari video gue yang ini. Next video gue akan review lagi buku-buku yang udah gue baca, dan gue akan share kepada lu semua apa yang gue dapatkan dari buku yang gue baca itu. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa bermanfaat.